kan dihijikeun numpang. Punten Ibu Ati. Diri Ustaz yang kelihatan gantengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wa la udwana illa 'ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'utsu rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mohon Bu. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fa ya ayyuhal hadirun usini wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullah 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 mastata'tum. Biqaulihi ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita panjatkan atas karunia nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat kesempatan. Alhamdulillah, pada siang hari ini yang begitu panas kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan rahmat dan keberkahan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Kanjeng Nabi Muhammad diutus sebagai rahmat, bentuk kasih sayang Allah kepada alam semesta. Apalagi fungsi Rasul, alladzi qad akhrajan nasa minaz zulumati ilan nur. Rasul keluarkan manusia dari zaman yang gelap gulita, bukan malam, tapi zaman kezoliman, zaman kebodohan. Bukan bodoh secara intelek,
Bahkan ketika waktu itu kota Mekah itu merupakan sentral perdagangan ekonomi yang luar biasa. Jadi Mekah itu bukan orang bodoh, orang-orang pinter semuanya. Tapi gelap hatinya, gelap tuntunannya, sehingga disebut gelap, zulumat. Dan Rasulullah yang mengeluarkan daripada kebodohan tauhid menuju cahaya yang alhamdulillah sekarang sampai ke desa Cibinong. Yang terhormat, yang saya cintai dan saya hormati ibunda saya, mana? Ibu Siti Saro. Yang kami hormati Bapak Lurah beserta jajarannya. Yang kami hormati Bapak apa? Sekdes ya, orang nomor 2 di Cibinong. Yang kami hormati para asatid, para asatidah, guru-guru kami. Yang pasti para asatid, para asatidah yang di Cibinong itu guru-guru saya. Maka dari itu saya mohon izin kepada para guru, para ustadzah untuk saya duduk di depan, bukan karena kurang menghormati, karena memang diundang. Kalau gak diundang gak datang. Alhamdulillah memang sekarang lagi ada kegiatan ini pengacara, pengangguran banyak acara. Tadi dari Bogor langsung berangkat jam 8:30, nyampe sampai sini jam 9. Sudah ditelepon aja, alhamdulillah sampai juga pada waktunya. Ibu-ibu jamaah BKMT yang saya hormati, dari BKMT kepanjangan apa Bu? Badan Kontak Majelis Taklim. Didirikan tahun berapa Bu? Didirikan 2019. Mungkin di daerah sini. Di daerah, ternyata saya buka sebelum saya sampai ke sini, saya buka dulu. Ternyata BKMT berdiri tahun 1981, disetujui oleh 735 majelis taklim di Jakarta. Itu saja yang saya tahu. Alhamdulillah kita berkumpul dalam majelis ya, majelis taklim. Alhamdulillah ibu-ibu itu ramai. Kalau bapak-bapak kurang tahu, makanya kebanyakan majelis taklim itu ibu-ibu. Karena ibu-ibu yang mungkin kerjaannya di rumah, kalau bapak-bapak di luar. Namun begitu, alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam rangka thalabul ilmi. Hadis Rasul mengatakan, man kharaja fi thalabil ilmi fa huwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu, maka ia berada di jalan Allah sampai ia kembali. Orang yang berada di jalan Allah, kalau mati insya Allah masuk surga. Contoh ibu pulang dari sini, belum juga sampai rumah, baru di depan gerbang kepleset meninggal. Alhamdulillah, masuk surga, masuk neraka? Masuk surga. Sudah jaminan Allah fi sabilillah. Tapi yang nggak punya hutang, yang punya hutang ditanggung dulu sama keluarganya. Kalau sudah dibayar, baru ibu dipersilahkan masuk surga. Jadi hati-hati sama hutang. Yang punya kreditan baju, yang punya kreditan elektronik, yang punya kreditan emas dan lain sebagainya, tolong dilunasi dan jangan hutang lagi. Ini ketahuan baju-bajunya, baju boleh beli. Ibu-ibu rahimakumullah, manusia sama Allah diciptakan ke alam dunia, diturunkan oleh Allah ke alam dunia ada maksud. Kita tahu manusia
berada di alam dunia untuk beribadah kepada Allah. Proses daripada ibadah sangat banyak. Proses penciptaan manusia dari awal manusia itu ayah, ibu, pernikahan sampai perkawinan. Manusia dalam hadis Rasul dikumpulkan dalam perut ibunya dari mulai setetes air mani 40 hari, kemudian segumpal darah 40 hari, kemudian segumpal daging 40 hari, barulah di situ ditiupkan ruh oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi prosesnya 40. Berapa 40 kali 3? Hah? Berapa bulan? 120 hari, berarti 4 bulan. 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh oleh Allah. Maka dari itu biasanya tafaulan namanya, susuganan, nurbuat. Mudah-mudahan si anak ketika 4 bulan ditiupkan ruh ini kumpul ririungan baca Al-Qur'an. Ada yang baca surah Yusuf, ada yang baca surah Maryam, ada yang baca surah Yasin, Al-Kahfi, Muhammad dan lain sebagainya. Kok harus baca surah Yusuf? Supaya apa? Supaya akhlaknya seperti Nabi Yusuf. Kalau ganteng mah tergantung bapaknya. Bapaknya ganteng, anaknya ganteng. Bapaknya putih, anaknya putih. Udah tergantung bapaknya lah, ibunya itu yang tahu. Jadi 4 bulan dibacain itu bukan karena pengen ganteng karena Yusuf. Jadi dibacain Nabi Muhammad supaya akhlaknya seperti kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mulia akhlak Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Begitu agung akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Rasulullah diutus ke alam dunia liutammima makarimal akhlak, untuk menyempurnakan akhlak. Setelah 4 bulan berproses, kemudian datanglah 9 bulan melahirkan. Ketika melahirkan si anak dan keluar dari perut ibunya, siapa yang ngeluarin? Yang ngeluarin anak dari perut siapa? Maknya. Mak Praji, Bu Bidan, Bu Dokter. Siapa yang ngeluarin? Yang ngeluarin adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngeluarin, yang bantu Bu Bidan. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam Al-Quran, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Kata Allah yang telah mengeluarkan. Akhraja yukhriju, mengeluarkan. Kalau keluar kharaja, dari dalam keluar kharaja, keluar. Kalau akhraja mengeluarkan, saya keluarin. Ini surat, berarti akhrajakum, saya keluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut-perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, dalam keadaan enggak ngerti apa-apa. Sekarang ada yang jadi kiai, ada yang jadi ulama, ada yang jadi ustadz, ada yang jadi ustadzah. Itu awalnya waktu kecil enggak tahu apa-apa. Apa proses yang bisa melahirkan itu semua? Yaitu menuntut ilmu, thalabul ilmu. Maka dari itu pentingnya menuntut ilmu begitu. Makanya majelis taklim alhamdulillah berjalan. Isinya itu penyebaran syiar ilmu. Bahkan kalau ibadah nggak pakai ilmu ditolak ya Bu? Ditolak nggak? Benar ditolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu mardudatun la tuqbalu. Siapa orangnya yang beramal tak dan ilmunya
salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Jadi prosesnya panjang, harus nuntut ilmu dulu. Nah, kita datang ke sini menuntut ilmu. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan lewat lisan Rasulnya, orang yang insya Allah kedepannya bakal jadi orang baik. Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Insya Allah orang ini bakal jadi orang baik, insya Allah dipahamkan dalam urusan agama. Itu hadis Rasul. Di mana orang ingin menjadi baik awalnya dari agama. Gak ada orang pengen baik awalnya dari belajar ekonomi dulu, dari belajar politik dulu, dari belajar segala macam. Tapi orang yang ingin baik, kata Rasul, wa may yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang pasti bakal Allah berikan kebaikan orang yang menuntut ilmu. Karena itu ibadah harus didasari dengan ilmu. Alhamdulillah tadi sudah disampaikan oleh Ibu Ustazah Awiyah, kita dapat ilmu. Nanti saya minta Ibu satu bukunya tentang masalah ataqoh sugro, ataqoh kubro. Itu zikir kita. Ataqoh itu merupakan pembebasan diri kita dari api neraka. Belum tentu kita masuk surga, paling tidak kita membebaskan diri dari api neraka. Lebih besar lagi perintahnya dalam Al-Quran, qu anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kalian, juga jagalah keluarga kalian dari api neraka. Makanya tadi sudah dikasih penjelasannya, zikir-zikir tentang ataqoh sugro, ataqoh kubro tinggal diamalkan. Makanya zikir ini penting adanya dalam hati. Zikir itu artinya apa? Ingat. Zikir itu artinya ingat. Bahasa Arabnya zikir. Zikrullah, zikir kepada Allah. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, fadhkuruni adzkurukum washkuruli wala takfurun. Zikirlah, ingatlah kepada aku, maka aku akan ingat kepada kamu. Maksudnya apa? Allah ingat sama kita. Paling minimal ingat sama kebutuhan kita. Kalau lagi kesusahan, sama Allah dibantu. Kalau lagi dalam kesulitan, anak butuh biaya untuk sekolah, Allah bantu. Suami lagi gak kerja, Allah bantu ekonominya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Itu merupakan fungsi daripada zikir. Kita zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, Allah pun akan ingat kepada kita. Hidup di dunia perlu adanya zikir. Maka zikir ini bisa kita lakukan dengan lisan, yang disebut dengan zikir zahir. Bisa kita lakukan dengan hati, yang disebut dengan zikir khafi. Nah, ini zikir khafi yang paling sulit. Di mana di masjid, di musola, di majelis ta'lim kita bisa sama-sama kah kita baca kalimah tahlil la ilaha illallah. Ini zikir dengan lisan kita. Ketika kita zikir dengan lisan, masukkah ke dalam hati? Masukkah ke dalam hati? Maka dari kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah terbagi menjadi dua kalimat. Satu yang pertama la ilaha, yang kedua illallah. La ilaha namanya nafi, menafikan, mentiadakan segala apa yang tidak pantas. Tuhan nggak ada, apapun nggak ada. Illallah kecuali Allah. Bagaimana kalau ada orang lagi baca la ilaha terus mati? Gimana? Kira-kira masuk surga, masuk neraka? Belum tentu. Karena kolaborasi antara lisan dengan hati, di mana manusia sebelum kita ucapkan la ilaha, illallahnya dulu ada di hati. Illallahnya dulu ada di hati. Pertanyaannya, kita punya sawah,
Yang kita tanam rumputnya dulu, apa padinya dulu? Padinya dulu. Yang kita tanam padinya dulu. Setelah jalan 1 bulan, barulah muncul itu rumput. Nah, rumputnya itu kita buang, kita cabutin satu-satu sampai beres. Nah, la ilaha itu namanya nyabutin Tuhan selain Allah yang ada dalam hati kita. Jadi awalnya satu, tanam dulu illallahnya. Illallah tanam dalam hati. Kalau sudah illallah tanam dalam hati, barulah ada embel-embel kita ini suka menduakan Allah. Salah satunya kalau urusan dunia didahulukan, waktu azan datang tapi masih kelewat ngurusin urusan dunia, itu sama. Allah pun apa? Kalau kita ngurusin dunia, Allah panggil tapi kita nggak nyaut. Kalau ibu kenal, ibu punya kenalan, ketemu di jalan, kira-kira nggak nyaut, marah nggak? Itu dia masa ketemu sama saya, dia kenal tapi nggak nyapa, nggak assalamualaikum, nggak bilang kemana bu, badai kemana bu, nggak bilang itu acan, kepapasan di jalan tapi nggak nyapa. Itulah Allah panggil tapi kita masih melalaikan urusan sholat. Ketika datang azan, ya, ketika datang azan paling enggak tinggalin dulu. Yang lagi masak tinggalin masaknya, yang lagi nyuci tinggalin nyucinya, yang lagi aktivitas yang lain tinggalin dulu. Karena itu bentuk kita zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi zikir itu ada berapa? Ada zikir zahir, ada zikir khafi. Batin boleh ya disebutkan di lisan. Yang paling sulit dalam hati. Lagi duduk di majelis ingat sama Allah, lagi duduk di pasar ingat sama Allah. Boro-boro di pasar ingat sama Allah, ingatnya sama ikan asin. Ya benar. Benar. Lagi duduk sama cucu, lagi main sama, lagi kumpul arisan, boro-boro ingat sama Allah. Yang diingat kira-kira saya dapat arisan kapan. Nah, inilah menjaga hati agar kita selalu ingat kepada Allah. Mungkin kita lagi berdagang, mungkin kita lagi masak, mungkin kita lagi di dalam kamar mandi. Sampai-sampai dalam kamar mandi perlu zikir, tapi jangan diucapkan dalam lisan, ucapkan di dalam hati. Bagaimana kalau lagi ngeden di kamar mandi mati? Benar nggak? Benar. Makanya lagi di dalam kamar mandi tetap la ilaha illallah, hati nyambung terus. Itulah makna fadkuruni adkurukum washkuruli wala takfurun. Yang kedua, washkuruli wala takfurun, syukur. Syukur paling sederhana kita bilang alhamdulillah. Alhamdulillah dapat duit kecil, dapat duit gede, alhamdulillah. Dapat duit PKH, dapat duit BLT, alhamdulillah. Dapat beras dari pemerintahan 6 karung, alhamdulillah. Bukan alhamdulillah lagi, 6 karung 6 bulan dirapel langsung dibagi. Benar? Benar, saya mah tahu. Dapat soalnya. Jadi bentuknya alhamdulillah paling sederhana, tapi bukan hanya bentuk alhamdulillah yang kita ucapkan. Karena syukur itu merupakan aplikasi kita. Dikasih mata dipergunakan untuk melihat yang baik, dikasih kuping untuk dengar yang baik, dikasih tangan untuk melakukan hal-hal yang baik, dikasih kaki juga sama dipergunakan untuk jalan ke tempat yang baik. Mungkin kita jalan ke pemerintahan kantor desa Cibinong, tapi ini hakikatnya kita ngaji majelis taklim, maka itu pun sama. Tanda syukur kita dikasih kaki, kita berangkat jalan ke apa ini? Ke kantor desa Cibinong. Alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Menuju berapa? 11 lewat. Lanjut apa panas?
Mungkin nanti di dalam harus ada kipas angin supaya adem, di luar juga. Ya, ini suasananya emang lagi panas. Alhamdulillah, saya semalam nginep di Bogor, di kaki Gunung Salak. Itu lagi mengadakan KKN 1 bulan. Lagi ngadain KKN 1 bulan, banyak kegiatan, sempetin datang ke Cibinong. Nanti habis zuhur saya balik lagi ke sana. Mudah-mudahan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kita memang sedang dilanda oleh apa? Musibah pandemi COVID-19. Covid apa namanya, nggak tahu. Yang jelas itu bencana, entah dari siapa, yang jelas turun ke kampung kita. Apa yang bisa kita lakukan? Berdoa dan ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali lagi kepada zikir kita kepada Allah. Sekalipun kita mau mati karena itu, tapi dalam hati sudah ada zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu tadi kita belajar ilmu itu penting. Ya. Dari satu majelis taklim ke majelis taklim penting. Kita dapat alhamdulillah tadi bekal, itu pun ilmu yang nanti kita bawa pulang ke rumah untuk kita amalkan sama-sama. Siap ngamalin, Bu? Insyaallah. Ilmu itulah yang bakal membawa kita kepada kebaikan. Ya. Jadi betapa besarnya ilmu. Ilmu tidak bisa diuangkan, ilmu tidak bisa dimaterikan, karena balasan daripada orang yang menuntut ilmu adalah surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masukkan tauhid dalam hati, istiqomah. Tadi kita yakini kalimat tauhid la ilaha illallah. Nah, ini bentuk kita bertauhid kepada Allah. Bertauhid itu mengesahkan, ya. Makanya ada namanya tasdik. Tasdik itu membenarkan apa yang Allah turunkan dari langit ke bumi, yaitu Al-Quranul Karim. Tasdik membenarkan. Rukun tasdik nanti terbagi 2, ada izian dan qabul. Izian itu kita mengakui, kita mengaku bahwa Tuhan itu Allah. Kita mengaku bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Al-Quran adalah kitabullah. Kan kita suka dibaca ya Bu ya. Ada namanya sekatnya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ikhwana. Itu namanya segat tasdik. Apa? Segat tasdik. Tasdik itu membenarkan. Membenarkan itu dengan 2 cara. 1, ngaku dulu. Udah ngaku belum nih Allah sebagai Tuhan kita? Udah ngaku belum nih Nabi Muhammad sebagai Nabi kita? Udah ngaku belum nih Ka'bah sebagai kiblat kita? Udah ngaku belum nih sesama manusia, sesama muslim mukmin saudara kita? Innamal mu'minuna ikhwatun, yaitu saling bersaudara. Itulah sekat yang selalu kita baca. Namun tadi itu merupakan pengakuan. Kalau sudah ngaku, terima, qabul. Ya, ada ijab, ada qabul. Qabul, terima apa? Terima apa yang Allah turunkan berupa Al-Quran, apa yang Rasulullah sampaikan berupa hadis. Salah satunya yang paling menonjol dalam Al-Quran, fankihu ma toba lakum minan nisa'i mathna wa sulasa wa ruba. Apa artinya? Artinya apa? Nyuruh lalaki kawin lagi 2, 3, 4. Bukan nyuruh, boleh 2, boleh 3, boleh 4. Kira-kira ibu nerima enggak? Pan tadi suruh nerima. Itu kan ayat Al-Quran. Udah aja terima dulu. Ayat Al-Qurannya ibu terima dulu.
Fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Allah. Terima kagak? Terima dulu ayatnya. Terima dulu isinya. Itu isinya ada dalam Al-Quran. Satu ayat saja ibu tolak itu sama saja ibu tolak satu Al-Quran. Kufur. Demi Allah. Terima aja dulu. Urusan belakangan laki kawin lagi, nah itu tinggal dijiwir aja. Yang penting kita ada qabul, menerima ketentuan ketetapan yang Allah perintahkan. Ada perintah, ada larangan, ada ancaman, ya. Ada apa lagi? Dalam Al-Quran ada kisah-kisah para nabi, itu banyak. Terima aja dulu semuanya. Hadis Rasul terima, mau yang senang mau yang enggak terima aja. Adapun kita belum mampu melaksanakan, itu urusan belakangan, ya. Karena takwa itu mastata'tum. Takwa itu dalam hati kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita laksanakan perintah, melaksanakan perintah itu sekemampuan, ya. Enggak mesti semuanya bisa. Kita contoh ya, sholat bisanya diri wajib, itu termasuk rukun. Bisanya sambil duduk, bisanya sambil berbaring, bisanya sambil tiduran, bisanya sambil ngicep, bisanya hanya dalam hati saja, dalam hati. Islam itu mudah, ya. Yang sulit itu kitanya. Kadang hawa nafsu yang memang, ya, nggak bisa kompromi, udah aja langsung ditolak. Padahal Islam itu mudah. Bagaimana kita menyikapi, kita melaksanakan ibadah sekemampuan kita. Baca Al-Quran apakah harus satu hari satu juz? Enggak mesti. Yang penting ibu setelah sholat boleh baca satu lembar, boleh. Boleh baca 2 ayat, boleh. Malam Jumat baca Yasin, boleh. Malam Jumat baca surah Al-Kahfi sesuai sunnah, boleh. Mau bacanya 10 ayat aja surah Al-Kahfi, boleh. Apalagi di akhir zaman baca surah Al-Kahfi ini penting, Bu. Nanti kalau bisa yang Yasinan ditambahlah Al-Kahfi. Apalagi setiap hari kita baca 10 ayat surah Al-Kahfi, karena ini fitnahnya sangat besar. Fitnah Dajjal sudah mendekati akhir zaman. Sekarang sudah akhir zaman. Paling minimal kita hafal 10 ayat surah Al-Kahfi. Coba siapa yang udah hafal? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. 10 ayat aja. Nanti tugasnya ketua majelis taklim ajarin, ibu-ibunya suruh ngapalin. Kenapa? Ini fitnah akhir zaman sudah mendekati kita. Karena emang bisa ibu-ibu udah tua ngapalin Al-Quran? Bisa. Kalau belum pikun nggak bisa. Buktinya tahu jalan ke kantor desa. Apa emang tiap bulan ada bantuan? Jadi tahu. Ya, insya Allah. Jadi insya Allah, ya, sedikit demi sedikit. Ini program ibu-ibu majelis taklim tadi hafalkan 10 surah Al-Kahfi. Ajarin juga makharijul huruf. Insya Allah orang Cibinong banyak yang jadi qori, banyak yang jadi hafiz orang Cibinong. Jadi ajarin Al-Quran. Tadi paling minimal yang suka dipakai sholat. Jadi dalam sholat ada rukun qauli, ada rukun fi'li, ada rukun qalbi. Bu, paling penting yang berkaitan tentang makharijul huruf Al-Quran itu dalam sholat itu rukun qauli. Apa rukun qauli? Yang pertama adalah takbir, kudu diucapin Allahu Akbar, ucapin. Jangan ini mau diri mengucapkan enggak, tangan doang. Kalau tangan mah bebas, ibu mau diem aja juga Allah boleh. Tangan mau disedekapin juga boleh, mau enggak juga boleh. Yang penting tahu ilmunya aja, ya.
Tapi ngucap Allahu Akbar tadi bagi yang mampu, bagi yang punya lisan, bagi yang gak bisu, itu menjadi rukun. Ucapin Allahu Akbar, Allahnya pakai tasydid, lafzul jalalah. Habis takbir apalagi rukun qauli yang harus kita ucapkan? Baca surah Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah itu wajib. Jangan sampai sholat buru-buru karena mau ngangkat jemuran baca Fatihah juga kagak. Jangan sampai. Karena itu kalau nggak baca Al-Fatihah kagak diterima. La sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak disebut sholat orang yang nggak baca Fatihah. Ada berapa Fatihah dalam sehari semalam kalau kita sholat berarti? Ada 17 sehari semalam. Kewajiban kita sholat 17 rakaat berarti 17 kali kita baca Al-Fatihah. Pahamin maknanya, nanti Ibu Majlis Ta'lim ketuanya yang suruh ngajarin. Dari mulai Bismillahirrahmanirrahim. Tolong tasydidnya dibaca. Tasydid bahkan dalam penjelasan fikih ya, dalam kitab Safina itu ada berapa tasydidnya Fatihah? Disebutin satu-satu dari mulai Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbinya ada tasydid, dibaca kagak dibaca kurang satu huruf. Ar-Rahmanirrahim tasydid lagi 2. Maliki yaumiddin ada lagi tasydid middin. Iyaka jangan lempeng baik, iyaka itu lempeng namanya. Tolong dibaca iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas sir, itu ada tasydid di atas shad. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pertama panjang, di dot ada tasydid walau. Kalau di makharijul huruf tadi dotnya mempunyai sifat namanya istitolah, enggak langsung waladdallin, enggak, tapi ditahan dulu walau dhalin, baru di ujungnya di atas lam ada tasydid. Nah itu pembahasan di fikih ada. Jadi tasydid yang ada di Fatihah harus dibaca. Kalau kagak dibaca sholatnya gimana ini nenek-nenek yang udah cadel kira-kira? Ya nanti itu tugas ketua majelis taklim ya. Kagak mau tahu pokoknya. Udah Fatihah, apalagi yang mesti dibaca ketika sholat? Baca at-tahiyyatul mubarakatus wa thayyibah. Makanya gitu anak kecil ya diajarin at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatulillah. Itu teh bukan main-main, emang lagi baca tasydid. Karena tasydidnya harus dibaca. Kalau kagak ya gimana? Ya sampai salam ya, salam pun dibaca assalamualaikum warahmatullah. Sunnah. Kalau ke kanan wajib, kalau ke kirinya sunnah. Nah itu paling minimal itu. Baca subhana rabbiyal a'la wajib enggak? Hah? Wajib enggak? Subhana rabbiyal a'la wajib apa sunnah? Sunnah. Sunnahnya boleh 1, boleh 3. Paling sempurnanya 3. Boleh 7. Kalau lagi eling banyak dosa mah boleh 21 juga. 70 juga boleh. Sujud lama. Paling dibangunin sama anaknya, mak sujud lama amat gitu. Takut teman-temannya mati. Ya. Jadi subhana rabbiyal a'la sunnah, subhana rabbiyal azim sunnah, sami Allahu liman hamidah sunnah, rabbil firli sunnah. Tapi sayang kalau nggak
Baca, sayang ya, kan dibaca. Itu isinya doa. Rabbi gfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu udah mencakup dunia akhirat doa kayak gitu. Makanya sholatnya jangan buru-buru, sholatnya dihayati. Maka tadi kembali lagi kepada hati. Berdasarkan ilmu kita ngaji, berdasarkan ilmu kita sholat, berdasarkan ilmu kita puasa, berdasarkan ilmu kita haji. Ya Bu Haji, benar Bu Haji? Ada Bu Haji? Insya Allah Bu Haji, insya Allah mudah-mudahan orang Cibinong banyak yang naik haji. Amin. Paling enggak kalau enggak naik haji ya naik umroh ya Bu ya. Naik umroh. Alhamdulillah ini depan kita Bapak itu KBIH di Kota Bogor. Dapat warisan dari bertua KBIH, Sekjen KBIH se-Indonesia. Turunlah ke beliau sebagai menantunya, sekarang mengurusi KBIH. Ya, bimbingan haji di Kota Bogor. Mudah-mudahan nanti kalau ada kesempatan, kalau ada duit mah ada ya. Motor, punya motor. Berapa duit motor harganya? Motor ada yang 18 juta, ada yang 23, ada yang 25. Itu kredit motor bisa, kredit haji kagak. Kumpulin duitnya 25 juta, daftarin ke haji. Nunggunya berapa tahun? Tahu, ada yang 7 tahun, ada yang 12 tahun. Yang masih muda mah alhamdulillah, daftarin cepet-cepet. Punya anak yang masih muda 30 tahun, cepet daftarin sekarang. Kalau udah tua, udah 60 tahun, ya itu tinggal ngurusin. Yang penting niatnya sudah ada dalam hati. Mudah-mudahan niatnya aja sama Allah diberikan pahala. Ya, amin ya robbal alamin. Paham Bu? Paham. Nanti selebihnya Ibu Ketua Majelis Taklim yang ngajarin semuanya. Tolong ajarin tadi rukun qauli yang harus dibaca secara jelas, secara lisan, baca Al-Qur'annya insyaallah. Insyaallah yang kori-kori mah bagus suaranya, juga bagus makhorijul hurufnya. Dan itu semua perlu kita kembangkan di majelis taklim. Udah Bu ya? Udah siap Bu ya? Jam berapa Bu? Setengah 12. Udah panas Bu ya? Ya udah itu tadi. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang yang oleh Allah diselamatkan dari api neraka. Amin ya robbal alamin. Kalau ibu-ibu sebenarnya standar, simple aja ya. Asal mau nurut sama lelaki, insya Allah masuk surga. Jangan sampai nih lakinya pulang pengen makan, di meja makan gak ada apa-apa. Ya, dosa nggak Bu? Dosa nggak? Dosa. Sebelum berangkat ngaji siapin dulu makan. Ya, yang punya suami. Ya jadi paling enggak kewajiban kita paling besar itu kepada suami. Ya Bu. Jadi ibu-ibu itu memang simple, surganya ada di kaki suami. Kaki suami cuciin ya Bu. Suka nyuciin kaki suami? Hah? Orang. Kan itu surganya Bu. Itu kalau itu insya Allah sambung. Masalahnya bukan nyuciin kakinya Bu. Kalau suami itu udah ngedoain, dipegang kepalanya, mudah-mudahan emak, umi, mama masuk surga. Itu doa dari suami yang insya Allah dikabul oleh Allah. Udah gak ada lagi ibadah perempuan mah daripada selain berbakti kepada suami. Pagi-pagi tanyain, bapak mau ngopi mau ngeteh gitu ya. Nah itu mah ibu-ibu lah pokoknya yang punya suami, yang kagak mah nyari lagi. Ibu-ibu yang kami hormati, alhamdulillah sekarang udah masuk siang ya. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya kepada ibu-ibu guru saya, ketua majelis taklim ya. Apa? Oh iya, mau sholawatan dulu. Dan jadi di belakang ini memang ada sedang pembangunan majelis ya untuk anak TPA Madrasah Tarbiyatul Quran. Ini kader ulama insya Allah
yang diajarkan Al-Quran, yang diajarkan hadis, yang diajarkan fikih dan lain sebagainya. Mudah-mudahan pembangunannya cepat selesai dan pembangunannya lancar. Amin ya rabbal alamin. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bismillah Hadi Rasulillah wa kulli mujahidin bi ahlil bari ya Allah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa Kalian doa, sallim wa Ustaz. barik alaihi. Sallu alaihi. Alhamdulillah ya Bu. Terima kasih banyak buat ibu-ibu. Baca doa dulu Bu katanya Bu. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang ibu keluarkan sama Allah dibalas dan dikembalikan lagi yang lebih besar. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita tutup, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah ijabah segala doa yang kita sampaikan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi nafi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya munawwiral qulub nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawartal arda bi nuri syamsika abadan abada. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tad'ana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la du'aan illa istajabtah wa la sa'ilan illa a'taitah wa la hajatan min hawaiji
dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma khtimna bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap, salah tingkah. Mudah-mudahan dimaafkan oleh ibu-ibu semua. Pembahasan zikir Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.